Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran fikih kelas 11 peminatan IPA, IPS dan bahasa. Pagi hari ini tutorial kita buat sederhana, secara umum nanti akan kami terangkan tentang bab 1 jinayat dan hikmah dari jinayat. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang jinayat, maka anak-anak harus bisa membedakan antara jinayat dengan hudud. Jinayat adalah fikih yang berbicara bagaimana tentang kejahatan yang dilakukan seseorang dan sanksi hukumnya. Kalau jinayat itu berbicara tindak kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan beserta sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Sehingga nanti kita akan mengenal ada sanksi hukum yaitu kisos. Kita juga akan mengenal sanksi hukum yaitu diyat. Diyat dibagi dua, diyat mughaladoh atau diyat berat dan diyat mukhafafah. Kemudian nanti juga sanksi hukum berikutnya itu ada kafarat. Sedangkan yang dibicarakan di dalam hudud itu adalah fikih yang berbicara tentang masalah tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan beserta sanksi hukum bagi pelakunya. Jadi selain pembunuhan dan penganiayaan dibicarakan dalam hudud, yang di dalamnya termasuk adalah qadhaf, melemparkan tuduhan berzina secara terang-terangan, tidak bisa mengemukakan saksi dan bukti. Termasuk di dalamnya nanti adalah mencuri, menyamun, merompak, buwot, pemberontak dan lain sebagainya, itu dibicarakan di dalam bab hudud. Baik anak sekalian, kita fokus ke bab jinayat dan hikmahnya. Sekarang kita amati buku paket yang sudah dimiliki anak-anak, produk dari MGMP Fikih Jatim. Di situ ada 4 gambar, ya, ada 4 gambar. Bisa kita amati. Gambar yang pertama, ya, itu tentang penangkapan pelaku pembunuhan, ya, tertangkap oleh polisi dengan bukti yang jelas. Kemudian gambar 2 adalah curanmor sampai menyebabkan luka pada bagian tubuh. Kemudian gambar 3 itu bicara tentang neraca peradilan. Di hakim itu adalah penentu kebijakan atau sanksi hukum akhir, itu adalah hakim. Di situ ada gambar martil atau palu, ibaratnya adalah vonis hukuman. Kemudian gambar 4 itu persidangan yang dilakukan terhadap kasus jinayat, yaitu tindak kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan. Anak-anak sekalian, sekarang kita lihat slide-nya. Kita lihat, ini ada slide yang sengaja kami buat sederhana